ada bersama-sama dengan kami yang mencurahkan darahnya untuk penebusan dosa kami, mengurapi kami, menyucikan kami, dan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Hari ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami bawa hati dan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu, biar firman Tuhan meneguhkan kami, mengajar kami bagaimana supaya kami bisa hidup seperti yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami siapkan hati kami hari ini ya Tuhan, kami mau dengar firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama kita berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat memperingati hari kematian Tuhan Yesus bersama-sama hari ini saudara. Dan saya percaya kitalah orang-orang yang beruntung, yang diberkati Tuhan dengan luar biasa, karena kita menerima anugerah yang besar dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Baik saudaraku terkasih, dalam ibadah perayaan atau memperingati hari kematian Tuhan Yesus Jumat Agung hari ini saudaraku terkasih, kita diingatkan kembali bagaimana Yesus merelakan kehidupannya, mengorbankan hidupnya untuk memberi keselamatan dan pemulihan dalam kehidupan kita. Amin saudara ya. Nah hari ini saudaraku terkasih, saya kasih tema firman Tuhan buat kita, yaitu adalah apa? Pemberian terbesar. Saudaraku terkasih, pemberian terbesar saudara adalah satu hal yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita, di mana karena kasih dan kebaikannya saudaraku terkasih, kita menerima sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Amin. Yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita lihat sama-sama ayat 1 firman Tuhan saudaraku terkasih, dalam Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16 saudara ya. Saudaraku terkasih, Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-16 saudaraku terkasih, ayat ini adalah ayat inti dari semua kebenaran firman Tuhan, di mana ayat ini menegaskan kepada kita bahwa inilah saudaraku terkasih jalan kehidupan yang kita tuju dalam kehidupan kita, yaitu apa saudara? Keselamatan yang kekal. Amin saudara ya. Mari lihat ayat ini, Yohanes 3 ayat 16 saudaraku terkasih. Yang bawa Alkitab buka kitab sucinya, yang Alkitabnya di handphone buka handphone sucinya saudaraku terkasih. Yang gak bawa Alkitab, handphone gak ada Alkitab, lihat depan saudara, ada ditulis besar-besar. Kalau lihat depan rabun jauh juga, lain kali jangan duduk belakang saudara kasih, betul ya, supaya bisa lihat depan saudara toh. Tapi kalau kiri kanan lihat depan gak bisa, boleh lihat kiri kanan saudaraku terkasih. Ya ini tidak ujian, jadi boleh nyontek saudara ya. Kalau kiri kanan gak bawa, saudaraku terkasih, dengar saja baik-baik, karena firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita dengar firman, kita diberkati Tuhan luar biasa. Amin. Dan kalau kita saudaraku terkasih ternyata budek juga, saudaraku terkasih, boleh tidur saudara ya. Jadi yang boleh tidur hanya yang budek saudaraku terkasih. Kalau bisa dengar, nggak boleh tidur. Amin. Baik, Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat favorit, ayat yang dihafal oleh banyak orang, dan hari ini akan memberkati kita bersama saudaraku terkasih. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kencang. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku terkasih, anugerah yang besar yang kita terima dalam kehidupan kita apa saudaraku terkasih? Itulah pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita. Waktu Yesus menyerahkan hidupnya dan kita memperoleh keselamatan dalam kehidupan kita. Inilah pemberian terbesar yang kita pernah alami, yang kita pernah terima dalam kehidupan kita saudara. Kenapa saudaraku terkasih dengar, saya mau kasih tahu buat saudara, karena pemberian terbesar inilah saudaraku terkasih, kita bisa memperoleh keselamatan yang tidak bisa kita peroleh dengan kekuatan kita. Saudaraku terkasih dengar, tidak ada orang di dunia ini yang sanggup saudaraku terkasih mendapatkan keselamatan dengan kemampuannya sendiri. Saudara, apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya adalah kalau bicara tentang aturan tentang kehidupan yang benar dan berkenan, itu sudah ada sebelum Yesus ada, saudaraku terkasih. Betul?
Di dalam perjanjian lama sudah diberikan banyak hukum supaya kita bisa menjadi hidup benar, memperoleh kemenangan, menjadi pribadi yang diselamatkan, masuk dalam kerajaan Allah. Tapi realitanya firman Tuhan bilang tidak ada orang yang bisa melakukannya, saudara. Ternyata semua orang, saudaraku terkasih, justru semakin ada hukum, saudara, semakin jauh dari hukum itu, saudaraku terkasih. Betul? Sampai-sampai ada orang bikin saudaraku terkasih, semboyan seperti begini. Namanya ada, kalau ada peraturan itu gunanya apa? Peraturan itu gunanya untuk dilanggar, saudara kasih, betul ya? Sampai ada orang, saudaraku terkasih, punya semboyan begitu toh, saudara toh. Kenapa, saudaraku terkasih? Karena memang tidak ada yang mampu melakukannya dengan benar, tidak ada yang mampu melakukannya dengan betul-betul sempurna sehingga mereka bisa menerima keselamatan. Tetapi kelahiran Kristus ke dunia dan kematiannya di kayu salib, saudaraku terkasih, ini menjadi pengganti ketidakmampuan kita. Ini menjadi pengganti ketidaksempurnaan kita dalam melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku terkasih, waktu kita menerimanya, kita mendapat kesempurnaan, keselamatan, dan kemuliaan di dalam Tuhan. Amin. Makanya saya bilang, saudaraku terkasih, bahwa Yesus itu adalah pemberian terbesar yang pernah kita terima dalam hidup kita. Tidak ada yang lebih besar daripada itu, saudara terkasih. Nah, ketika kita bicara tentang pemberian terbesar, saudaraku terkasih, tentunya pemberian terbesar ini tidak hanya berbicara tentang nilai, tidak berbicara tentang jumlah, tidak berbicara tentang sesuatu yang kita terima dalam hidup kita, tetapi bagaimana juga berbicara tentang seluruh aspek kehidupan kita. Coba slide-nya lanjut. Saudaraku terkasih, pemberian terbesar itu, saudaraku terkasih, itu maknanya bukan cuma bicara tentang nilainya, tetapi dari seluruh apapun yang kita terima dalam hidup kita, seluruh aspeknya, termasuk motif yang mendorong seseorang untuk melakukan pemberian terbesar. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya kasih tahu buat saudara dengar baik. Yesus sudah lahir bagi kita dan mati bagi kita 2000 tahun yang lalu, betul? Dan saudara dengar firman Tuhan, catat saudaraku terkasih, ini tidak terulang untuk kedua kalinya, saudara. Yesus tidak akan mati lagi buat saudara. Yesus tidak akan disalib lagi buat saudara. Artinya apa, saudaraku terkasih? Saudara harus mengerti, kalau Yesus tidak disalib lagi bagi kita, maka meneladankan pemberian terbesar itu, saudara terkasih, harus menjadi bagian dalam kehidupan kita supaya kita sama seperti Kristus. Amin. Saya percaya sekali Yesus datang ke dunia berubah menjadi manusia, tidak hanya sekedar menyelamatkan kita. Coba saya mau tanya buat saudara, coba saudara jawab saya dengan jujur, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, coba ini saya tanya buat saudara. Menurut saudara, tanpa berubah menjadi manusia, saudaraku terkasih, Yesus bisa selamatkan kita enggak? Bisa apa enggak? Bisa, betul. Saudara percaya enggak Yesus itu maha kuasa? Percaya pasti. Saudara percaya enggak Yesus itu maha mampu? Pasti saudara bilang percaya, betul. Artinya apa, saudaraku terkasih? Allah kita tidak perlu berubah menjadi manusia, dia mampu menyelamatkan saudara. Tinggal dia sebut nama saudara satu-satu, masuk surga, semua kita akan masuk surga, betul? Tapi pertanyaannya, kenapa dia harus berubah menjadi manusia dan mati di kayu salib, saudaraku terkasih? Saudaraku terkasih, saya mau kasih tahu buat saudara, di samping menyelamatkan kita, Yesus sedang mengajarkan kita bagaimana supaya kita hidup seperti dia. Apa yang dihidupi oleh Kristus dalam kehidupannya harus menjadi bagian dalam kehidupan kita sebagai bukti kita menerima dia dalam kehidupan kita. Jangan sampai saudara bilang ada Yesus dalam kehidupanku tapi hidupmu tidak sama seperti Yesus. Kalau saudara bilang ada Kristus dalam hidup kita, harusnya saudara kasih, hidup saudara mempertontonkan kehidupan Kristus yang tertulis dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Maka untuk itu saudaraku terkasih, ketika Yesus memberikan pemberian terbesar, ketika Allah melakukan pemberian terbesar, yaitu Yesus Kristus, saya mau kasih tahu saudara, dalam hidup kita ini juga harus menjadi aktivitas yang kita hidupi dalam setiap waktu dalam hidup kita. Amin.
Jangan cuma mau menerima saja, saudara. Betul? Coba saya mau tanya buat saudara. Kalau saudara memberi kepada orang lain, saudara pengen gak dia melakukan hal yang sama seperti yang kau lakukan buat mereka? Saya yakin semua kita pengen, betul? Saya percaya Tuhan melakukan hal yang sama. Waktu dia memberikan hidupnya sebagai pemberian terbesar, Tuhan juga mau supaya kita menghidupinya. Dan kita melakukan sesuatu yang besar dalam kehidupan kita setiap kita melakukan aktivitas dalam hidup ini. Nah, hari ini saya mau bagi buat saudara, karena kita harus meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan lewat kematian Kristus sebagai pemberian terbesar dalam kehidupan kita. Saya mau bagi buat saudara ada 3 bentuk pemberian terbesar yang sudah diteladankan Tuhan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita setiap waktu. Apa itu, saudaraku terkasih? Yang pertama, saudara, mari lihat sekali lagi ayat tadi, Yohanes 3 ayat 16, saudaraku terkasih. Firman Tuhan bilang begini, ini yang pertama. Firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah, apa katanya? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara perhatikan firman Tuhan bilang, saudaraku terkasih, Yesus itu dikorbankan. Tujuannya adalah, motifnya adalah, dasarnya adalah, firman Tuhan bilang, karena begitu besar kasih Allah bagi kita. Amin. Saudaraku, artinya apa, saudaraku terkasih? Yang pertama, saudara harus mengerti bahwa pemberian terbesar itu adalah pemberian yang lahir dari dasar yang benar. Setiap pemberian yang kita lakukan dalam kehidupan kita, kalau dasarnya tidak benar, itu tidak akan menjadi sebuah pemberian yang baik bagi orang lain. Perhatikan baik-baik, saudara kasih. Waktu Yesus berkorban, memberikan kehidupannya, menjadikan hidupnya, dibinasakan, disalibkan kepada kita, dasarnya satu. Firman Tuhan bilang apa? Kasih. Dasar Yesus disalib itu adalah kasih. Saudara dengar artinya apa? Waktu engkau melakukan apa yang menjadi aktivitas dalam kehidupanmu, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah, maupun waktu kau datang beribadah, melakukan pujian penyembahan kepada Allah, maka dasar memberi yang paling tepat itu adalah apa? Kasih Tuhan. Artinya, saudaraku terkasih, kasih dan memberi ini, saudara, ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, saudara kasih. Coba slide lanjut. Saudara perhatikan baik-baik. Seseorang, saudaraku terkasih, bisa memberi tanpa kasih. Tapi seseorang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya ulangin sekali lagi, saudara kasih. Seseorang mungkin bisa memberi tanpa kasih. Tapi seseorang tidak boleh, tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Perhatikan baik-baik, Yesus mengasihi kita, makanya dia berikan hidupnya kepada kita. Dan kasih itu yang membuat dia, mendorong dia untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik, terbesar. Bahkan dia rela sampai mati di kayu salib karena kasih. Saudara jangan bilang, saudaraku terkasih, engkau memiliki kasih Allah dalam kehidupanmu, tapi kau tidak pernah melakukan apa-apa kepada orang lain. Itu tidak mungkin, saudara. Orang bisa memberi tapi dasarnya tidak kasih. Bisa, saudara kasih. Waktu kau punya uang, saudaraku terkasih, 5 juta atau 10 juta di kantong saudara, lalu tiba-tiba mau putar balik ketemu Pak Oga, saudara kasih, betul toh? Saudaraku terkasih, ketemu Pak Oga, saudara terkasih, lalu kau putar balik, lalu kau kasih 2.000. Saudara dengar, waktu kau kasih 2.000 itu bisa dasarnya bukan kasih. Bisa. Tapi dasarnya apa Pak Pendeta? Takut dibaret mobilmu, saudara kasih. Daripada dibaret nanti 300.000, saudara kasih, betul ya? Minimal 500, kalau panjang 500, saudara kasih. Udah kasih aja 2.000. Bisa dasarnya tidak kasih, saudara. Tapi waktu kau mengasihi orang lain, saudara kasih, saya percaya tidak mungkin kau tidak melakukan sesuatu kepada mereka. Ini yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Jadi kalau Kristus mau mati bagi kita, itu karena dia mengasihi kita, maka dia serahkan sepenuh hidupnya kepada kita. Tapi kalau kita melakukan pemberian tanpa kasih, dengar saya kasih tahu saudara, pemberian tanpa kasih akan berpotensi membawa engkau kepada kekecewaan dan kejahatan. Kalau kau melakukan sesuatu dasarnya tidak kasih, saudara dengar baik,
tanpa kau sadari apa yang kau lakukan justru bukan mendatangkan berkat, bisa membawa engkau kepada kekecewaan dan kejahatan. Masa sih Pak Pendeta? Contoh, saya kasih contoh ya. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, datang saudaramu atau temanmu, saudara kasih, lalu pinjam uang kepadamu, saudara kasih. Nih dengar, saudara kasih toh. Yang minjam itu biasanya, pintar sekali kalau ngomong, saudara kasih, betul ya. Dengan mimik wajah yang begitu menyedihkan, saudara kasih toh. Saudaraku terkasih, lalu dia bisa minta minjam kepada kita, saudara. Saudara dengar, saya kasih tahu saudara. Saya nggak sarankan saudara kasih juga, saudara kasih. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kalau kau pun pinjamkan, bukan kasih, pinjamkan kepada mereka. Lalu kalau dasarnya tidak kasih, ini bisa membawa engkau kepada kejahatan dan kekecewaan. Kenapa? Karena biasanya orang yang berutang itu waktu minta baliknya susah, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, semua begitu biasanya. Bahkan kadangkala waktu dia minjam, baiknya enggak kira-kira. Begitu kita mau minta pulangin, saudara kasih, bisa dia lebih galak dari kita, saudara kasih, betul? Nah, kalau dasar waktu kau meminjamkan uang kepadanya tidak kasih, saudara kasih, maka dengar, itu akan menjadi kekecewaan buat saudara. Dan kau bisa jadi marah, bahkan mungkin bisa melakukan kejahatan kepada mereka, betul? Tapi kalau kau dasarnya kasih, saudaraku terkasih, kasih itu yang akan mendorong engkau untuk sabar melihat apa yang akan dikerjakan oleh orang lain kepadamu. Dan kau percaya, kasih itu jugalah yang membuat engkau tidak akan rugi dengan apa yang kau kerjakan dalam kehidupan. Amin. Kasih itu jugalah yang tidak akan membuat engkau pernah kecewa, karena kau tahu ada Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan saudara. Amin saudara. Saudaraku terkasih, dengar, hanya kasihlah yang tulus yang bisa memberi. Hanya kasihlah yang bisa memberi orang, membuat orang memberi dengan tulus. Selain itu tidak ada. Selain itu tidak ada. Hanya kasih yang bisa membuat seseorang memberi dengan tulus. Kalau tidak kasih, saudara kasih, biasanya saudaraku terkasih, orang memberinya tidak tulus. Ini yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Firman Tuhan bilang Lukas 6 ayat 30, berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan apa katanya? Jangan meminta kembali kepada orang yang apa katanya? Coba lihat nih. Ini kalau lihat ayat ini, saudara kasih, kayak nggak masuk akal, saudara kasih, betul ya? Orang dia mengambil, ya kita minta lah, saudara kasih. Saudara, harusnya kan begitu, saudara kasih, betul ya? Itu logikanya kita, saudara kasih. Saudaraku terkasih, ayat ini hanya bisa kau lakukan jika ada kasih dalam hidup saudara. Kalau tidak ada kasih, tidak mungkin bisa melakukan hal ini. Saudara ingat apa yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku terkasih, kepada kita? Saudara dengar, kita semua tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, betul? Dia mati di kayu salib supaya kita diselamatkan, betul? Tapi apa yang dialaminya waktu dia berada di dunia ini, saudara kasih? Justru sebaliknya, dia mau memberikan kasih, tapi dia mendapatkan penderitaan, penganiayaan, pemfitnah, dan semua yang tidak baik dia terima dalam kehidupannya. Betul tidak? Tapi perhatikan firman Tuhan bilang apa, saudara kasih? Waktu Yesus di kayu salib, saudara, dia bilang apa, saudaraku terkasih? Ampunilah mereka, karena apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kalau bukan karena kasih, tidak ada orang yang bisa melakukan hal ini. Hari ini dengar, saya kasih tahu buat saudara. Saudaraku terkasih, hiduplah dalam kasih Tuhan. Maka kasih itu yang akan membuat engkau mengerti kapan harus memberi. Kasih itu yang membuat kau mengerti apa yang harus engkau beri. Dan kasih itu yang membuat engkau mengerti kepada siapa engkau harus memberi. Saya percaya Tuhan melakukan hal yang tepat dan benar di waktu yang tepat dan benar juga. Karena apa? Karena dia melakukannya dengan kasih. Hari ini saya percaya, saudaraku terkasih, kasih sekalipun kadangkala seperti tidak melakukan, tidak membawa kita kepada sesuatu yang kita inginkan, tapi kasih
akan selalu menuntun engkau kepada kemenangan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka yang pertama, saudaraku terkasih, dengar saya kasih tahu buat saudara, waktu kita bicara tentang kasih, saudara kasih, bicara tentang memberi, melakukan sesuatu pemberian kepada siapapun, saudara kasih. Yang pertama Tuhan ingatkan kita, memberilah dengan dasar kasih. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara kasih. Yang kedua, bicara tentang pemberian terbesar itu, saudara kasih, mengajarkan kita apa? Firman Tuhan bilang Yohanes 3 ayat 16, firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah apa katanya? Mengaruniakan anaknya yang tunggal. Coba saya tanya buat saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, apa arti kata tunggal, saudaraku terkasih? Apa artinya, saudara kasih? Satu-satunya, bukan satu, saudara kasih. Karena kalau satu Jakarta, satu Tangerang, satu Surabaya, satu Jogja, itu bukan tunggal, saudara kasih, betul ya? Itu bukan tunggal, saudara kasih. Tapi kalau tunggal, ini bicara cuman satu dan tidak ada yang lain. Saudara perhatikan baik-baik, saudara kasih. Waktu Yesus mati bagi kita, firman Tuhan bilang, Yesus itu anaknya yang tunggal. Berarti tidak ada yang lain, betul? Dan diberikan kepada kita. Ini kasih terbesar, ini pemberian terbesar, saudara kasih. Ini bicara tentang apa? Yang kedua, dengar baik, saudara kasih. Pemberian terbesar itu adalah pemberian yang dilakukan dalam bentuk pengorbanan. Saudara mau tahu kau sudah melakukan sesuatu yang besar, pemberian terbesar dalam hidupmu, sudah dengar? Orang yang melakukan pemberian terbesar, dia harus melakukannya dalam pengorbanan. Kita kalau dengar istilah pengorbanan, saudaraku terkasih, di pikiran kita, saudara, sudah terlalu sering dengarnya. Jadi tidak terlalu greget lagi waktu dengar istilah pengorbanan. Betul? Betul, saudara? Saudaraku terkasih, hari ini saya coba mau ingatkan saudara sekali lagi, saudara kasih. Betapa luar biasa pengorbanan Tuhan yang dilakukannya kepada kita. Coba saya mau tanya buat saudara, siapa di sini yang punya anak lebih dari 2? Boleh angkat tangan? 1, 2, ada lagi? Sudah kasih 3, ada lagi 4. Ini masih kecil udah punya anak lebih dari 2, sudah kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, ada berapa? Ada 3 ya, sudah kasih ya? Oke, kalau masih ada 3 kita naikkan tingkatnya, sudah kasih. No? Siapa yang punya anak lebih dari 3? 1. Ada lagi? Oh, masih juga, kata. Lebih dari 4. Berarti ibu anaknya berapa? 4. Ibu anaknya berapa? Oh, 4. Ada yang anaknya 5? Enggak ada? Wah, saudara nggak ada apa-apanya dengan mama papa saya, saudara, betul ya? Mama papa saya anaknya 10, saudara kasih, toh? Saudaraku terkasih, saya nomor 7, saudara ya. Saudaraku terkasih, karena cuma 2, saudara kasih, jadi kita pilih salah satu saja, saudara kasih ya. Jadi korban, saudara kasih, toh? Nah, oke, ibu yang depan saja, yang kotak-kotak, supaya lebih dekat, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, dengan ibu siapa namanya? Ibu siapa? Ibu Lina, saudara kasih. Anaknya berapa, Bu? 4, saudara kasih. Oke. Saya mau tanya ibu, tolong jawab saya jujur, saudara kasih. Bu, punya anak 4 kan? Nah, ibu mau nggak, Bu, kalau anaknya dikasih 1 buat kita potong? Belum lagi apa-apa, sudah nggak aja, saudara. Saudaraku, sabar dulu, Bu, saudara. Belum, pertanyaannya belum selesai, sudah nggak aja ibunya, saudara. Bu Lina, mau nggak kasih anaknya 1 buat kita, biar kita potong, Bu? Kalau belum selesai, Bu, sabar dulu Bu, sekarang ya, sabar dulu Bu, sekarang. Saudaraku terkasih, kalau ibu kasih anak ibu 1, kita potong, maka kita akan diselamatkan semua, Bu. Semua jemaat diselamatkan masuk surga. Tapi kalau ibu tidak kasih, mungkin cuman ibu saja yang masuk surga, yang lain tidak masuk surga. Ibu mau nggak? Mulai mikir dia, saudara, betul ya? Ini masalahnya keselamatan, saudara. Mau nggak, Bu, kira-kira? Di sini ada anaknya nggak, Bu? Ada anaknya? Nggak ada ya, saudara. Untung nggak ada, saudara ya. Kalau ada anaknya bilang, awas saja gue yang dikasih dipotong, saudara. Saudaraku terkasih, dengar, punya anak 4, minta 1 saja susah, Ibu Lina, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara kasih, kenapa? Karena itu anak, saudara kasih.
Itu bukan anak orang lain. Ibu Lina yang melahirkannya. Ibu Lina yang memilikinya. Semua orang, saudaraku terkasih, kalau sudah bicara tentang memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, itu tidak semudah engkau memikirkannya. Betul? Saudara dengar firman Tuhan bilang Yesus itu anak yang tunggal, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Tapi diberikannya buat saudara dan saya, supaya kita selamat. Saudara dengar, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pengorbanan yang sulit dilakukan oleh banyak orang dalam kehidupannya. Orang untuk keselamatan dirinya sendiri saja sulit berkorban kok, saudara kasih. Betul? Coba seberapa banyak orang kau temukan, saudara kasih, di luar sana diajak ke gereja nggak mau toh? Padahal diajak ke gereja untuk keselamatan siapa? Untuk keselamatan yang ngajak, bukan untuk keselamatan dia. Betul tidak? Tapi tidak ada yang mau. Banyak yang tidak mau, saudara kasih. Banyak orang disuruh buat kebenaran, melakukan kebenaran, tidak mudah melakukannya. Kenapa? Karena saudaraku terkasih, orang tidak mengerti bahwa kasih yang besar itu bicara tentang sebuah pengorbanan. Gereja-gereja saudaraku terkasih, kalau GBI tidak melakukan hal ini. Gereja-gereja di luar sana banyak saudaraku terkasih yang melakukan puasa 40 hari sebelum Paskah hari ini. Hari ini adalah puasa terakhir, saudara kasih. Mereka puasa, kita nggak pernah puasa, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saudara mungkin nanti Pak Gembala bikin puasa, saudara kasih. Saudaraku terkasih dengar 40 hari mereka puasa sebelum kematian. Hari ini, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saudara tahu apa yang mereka lakukan itu, saudara? Itu bukan cuma sekedar ngikutin tren, tapi bagaimana melakukan pengorbanan, menyangkal keinginan daging supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Maka dengar baik saudaraku terkasih, jangan pernah bilang saudara, engkau sudah melakukan pemberian terbesar dalam kehidupanmu kepada Tuhan, tapi kau tidak pernah mengorbankan dirimu untuk kepentingan kebenarannya Allah dalam hidup saudara. Yesus lakukan pengorbanan yang luar biasa. Sebenarnya waktu Yesus turun ke dunia, coba slide-nya lanjut, untuk menebus kita dari dosa, Tuhan melakukan pemberian yang terbesar lewat pengorbanan. Ada 2 kali dia melakukan pengorbanan. 2 kali Pak Pendeta. Yang mana yang pertama? Yang pertama adalah waktu dia turun sebagai manusia. Itu pengorbanan yang besar. Saudara bisa bayangkan, dia Allah yang tidak terbatas berubah menjadi manusia yang terbatas. Dia Allah yang harusnya punya kuasa yang luar biasa. Dia menjadi manusia yang hanya akan mengikuti apa yang dikatakan Bapa kepadanya. Saudaraku terkasih, dia berkorban sesuatu hal yang luar biasa supaya dia melakukan yang terbaik bagi kita. Yang kedua pengorbanannya adalah ketika dia mati di kayu salib, saudaraku terkasih. Jadi waktu Yesus turun ke dunia ini, lahir ke dunia, Natal, itu sebetulnya satu pengorbanan yang besar yang dikerjakan oleh Tuhan bagi kita. Dia rela membatasi dirinya. Dalam Filipi dikatakan, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya apa? Yang tadinya luar biasa menjadi terbatas karena dia hidup dalam daging. Tapi dia tetap rela melakukannya karena dia mengasihi kita. Ini namanya pemberian terbesar, saudara. Pemberian terbesar itu, saudaraku terkasih, adalah pengorbanan yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Dan pengorbanan itu adalah gambaran yang sesungguhnya dari pemberian yang terbaik dan yang kasih yang terbesar yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, bukan cuma Yesus menghidupinya, dia suruh kita juga menghidupinya dalam kehidupan kita. Saudara dengar. Yesus berkorban itu, saudara kasih, sebagai pemberian terbesar. Itu bukan cuma dia lakukan, tapi dia berharap dan memerintahkan kita juga melakukannya dalam hidup kita. Coba lihat ayat ini, saudara kasih. Yohanes 15 ayat 13. Firman Tuhan berkata apa? Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk... Artinya apa? Jangan bicara tentang kasih, saudara kasih. Jangan bicara tentang kau sudah melakukan pemberian, melakukan pengorbanan kepada orang lain, saudara kasih, jika engkau belum melakukan pengorbanan dan pemberian yang terbaik bagi orang lain.
Jangan engkau merasa dan mengaku sudah memberikan pemberian yang terbesar jika engkau belum memberi dalam pengorbanan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, coba saudara lihat banyak orang Kristen sudah kasih cuman taunya bicara tentang kasih yang luar biasa, memberi yang terbaik kepada Tuhan, tapi dalam aktivitas kehidupan banyak yang tidak melakukannya. Kita bicara perpuluhan aja sudah ribut, betul toh? Padahal perpuluhan itu bagiannya Tuhan, saudara kasih. Tapi sudah ribut kemana-mana, saudara kasih. Saudaraku terkasih, padahal Tuhan mau kita memberi bukan seperti yang dituliskan, sekedar yang diwajibkan, tapi kau harusnya berkorban buat Allah. Harusnya lebih dari 10% pun kita berikan pada Tuhan. Harusnya kita tidak ribut, saudara kasih. Karena kita tahu kita harus menjadi pribadi yang memberikan terbaik, yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Amin, saudara. Saudara, hari ini saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Yesus sudah melakukan pemberian terbesar. Pertanyaannya, kita sudah belum? Itu pertanyaannya. Pertanyaannya, kita sudah melakukannya atau belum? Pak, saya mau melakukan apa? Lakukan apa yang kau lakukan dengan cara yang terbaik. Dan kalau boleh, dengan atau dalam pengorbanan. Waktu kau datang ke gereja, datanglah ke gereja dengan lakukan yang terbaik, saudara kasih. Dengan pakaian yang terbaik, dengan nyanyi yang terbaik, dengan waktu yang terbaik, sikap yang terbaik. Kalaupun kau tahu, waduh ini 1,5 jam, 2 jam kita ibadah, lah jadi nggak bisa pegang handphone, saudara kasih, nggak bisa main game, nggak bisa WA-an. Saudaraku terkasih, inilah kesempatannya kau melakukan pemberian terbaik bagi Tuhan. Jangan justru di tempat-tempat yang harusnya kau melakukan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan pun kau tidak melakukannya, saudara. Lalu kita bilang, kita sudah memberikan yang terbaik pada Tuhan. Malaikat bilang, pret, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, kita nggak buat apa-apa aja ngaku-ngaku lakukan yang terbaik. Saudara dengar yang pertama, memberi yang terbaik itu, pemberian yang terbaik itu, dasarnya harus kasih. Amin. Yang kedua, pemberian yang terbaik itu harus seperti Yesus, harus lewat pengorbanan. Jadi waktu kau sudah berkorban, jangan langsung sombong. Waktu kau sudah berkorban, jangan langsung merasa kau sudah paling hebat. Tetapi itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai bukti kita meneladani kematian Kristus di kayu salib. Amin. Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara kasih. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, saudara ya. Supaya yang buta melihat, saudara kasih. Toh? Jadi tadi yang sudah mulai buta, saudara kasih, toh? Atau yang sudah tidur karena budak, saudara kasih, bangun sekarang, saudara ya. Karena kita sudah mau pulang, saudara kasih, toh? Ini bagian terakhir, saudara kasih. Coba saudara lihat Yohanes 3:16. Yang terakhir, saudara perhatikan baik-baik. Yang terakhir apa yang diteladankan Yesus dalam pemberian terbesarnya. Yang terakhir adalah firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan bilang dia memberikan yang terbaik, supaya orang yang menerimanya mengalami perubahan besar dalam kehidupan mereka. Kita menerima Yesus, kita mengalami perubahan status yang luar biasa. Harusnya kita masuk neraka, jadi orang yang berdosa, kita dirubah jadi orang benar dan masuk kerajaan Allah yang kekal. Amin. Ini bicara tentang apa? Saudara dengar yang ketiga, pemberian terbesar itu adalah pemberian yang sanggup mengubah kehidupan orang lain. Kalau kau mau tahu kau sudah melakukan pemberian yang terbesar atau tidak, lihat dampaknya dari apa yang kau lakukan. Kalau tidak berdampak apa-apa, jangan-jangan kau belum melakukan yang terbaik, saudara kasih. Orang kalau melakukan yang terbaik, saudara kasih, yang merasakan perbuatan orang itu, yang menerima pemberian orang itu, pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Amin. Pasti, saudara kasih. Kenapa? Karena kita lihat, ia saja mau berkorban buat kita. Saya ingat, saudaraku terkasih, dulu saya punya teman, saudara. Teman ini tidak terlalu dekat sebetulnya dengan saya, tapi memang karena kami satu sekolah, saudara, satu angkatan, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, satu kali, saudara terkasih, saya dulu masih full timer dulu. Saya full timer di sebuah gereja, saudara terkasih.
Saya lupa gaji saya berapa waktu itu, kayaknya 2 jutaan kayaknya saudara kasih waktu itu ya saudara kasih. Lalu saudaraku terkasih, saya dipanggil, dia datang ke gereja tempat saya full timer. Lalu dia bilang, shalom, shalom, hambanya. Saudara kasih, saudara lihat biasalah saudara kasih. Kalau sudah ada maksud saudara kasih memang selalu luar biasa penyapaannya saudara kasih ya. Lalu saudara terkasih dia datang ke kantor saya, lalu kita ngobrol-ngobrol panjang lebar saudara kasih ya. Lalu setelah itu dia sampaikan maksudnya. Dia bilang begini, kawan, sebenarnya ada yang pengen ku kasih tahu samamu. Apa itu? Boleh nggak aku pinjam uangmu, saudara kasih, betul ya. Ujung-ujungnya itu yang nggak enak, saudara kasih. Lalu saya bilang, oh iya, kenapa emangnya mau pinjam uang? Dia bilang begini, aku mau nikah katanya, tapi uangku kurang. Boleh nggak kau pinjam aku uangmu supaya aku mau nikah? Saya bilang sama dia, bro, aku ini bukan orang yang punya banyak uang. Dan waktu itu masih full timer, hidup juga dikontrakan, saudara kasih. Jadi hidup pas-pasan lah, saudara kasih. Begitu turun gaji, saudara kasih, minggu depan sudah habis, saudara kasih, betul ya. Tinggal berjuang hidup, saudara kasih. Jadi makanya saya kuat begini karena selama berjuang hidup, saudara kasih, betul ya. Jadi minggu kedua sampai minggu keempat bisa perjuangan, saudara kasih. Minggu keempat terima, minggu pertama biasanya agak enak, minggu berikutnya berjuang lagi, saudara kasih. Nah waktu dia datang itu, saudara kasih, itu pas minggu terakhir. Kami itu terima PK, terima gaji, itu pas hari Minggu terakhir, saudara kasih. Dia datangnya hari Jumat minggu terakhir, saudara kasih. Lalu dia bilang, tapi tolonglah katanya, aku supaya ada uang tambahan buat nikah. Saya bilang, oke lah, gini lah bro. Saya nggak ada uang, tapi hari Minggu saya gajian. Nanti saya pinjamin kamu. Saya kasih tahu dia sama dia, gaji saya 2 juta. Tapi saya potong 200 dulu ya, buat perpuluhan. Sisanya boleh kau pinjam. Oh benar, benar. Kapan aku datang? Kau datang lagi ke sini hari Selasa. Senin kan libur biasanya, saudara. Datang lagi hari Selasa. Kita ketemu di sini. Harapanku dia nggak datang, saudara kasih, betul ya. Itu harapanku, saudara kasih. Tapi realitanya beda. Orang masuk jam 9, dia sudah ada setengah 9, saudara kasih. Memang kalau sudah ada kepastian berkat, saudara kasih, semangat orang, saudara kasih. Saudaraku terkasih, saya datang, dia sudah di depan gereja, saudara kasih. Saya bilang, kok udah datang? Iyalah, kan nungguin supaya nanti aku bisa kemana-mana untuk persiapan dan segala macam-macam lah, saudara kasih. Ya udahlah, kami masuk dalam karena saya sudah janji, saudara kasih. Betul, saya ambil itu amplop, saudara kasih, saya kasih dia sisanya setelah dipotong persepuluhan, saudara kasih. Lalu dia bilang, terima kasih ya bro ya, nanti waktu aku nikah, pokoknya nanti aku kabarin kau, saudara kasih. Saudara bisa bayangin, saudara kasih, sukacitanya dia, menderitanya saya, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, karena setelah saya kasih baru saya sadar, lah setelah ini bagaimana saya hidup, saudara kasih, betul ya. Bagaimana saya makan, bagaimana beli bensin motor, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi ya sudahlah, yang penting bisa menolong teman, berkorban, saudara. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saudara tahu apa yang saya alami dalam hidup saya, saudara? Saudaraku terkasih, boro-boro saudaraku terkasih, diingatnya saya untuk balikin uangnya. Undang nikahnya pun kagak, saudara kasih, betul ya. Jadi dia nikah, saya nggak diundang, saudara kasih. Saudaraku terkasih, tapi ya sudahlah, saudaraku terkasih, nggak apa-apalah. Mungkin dia lupa, terlalu sibuk karena uangnya banyak kurang, saudara kasih. Mungkin dia sibuk cari duit, nggak apa-apa. Akhirnya dia nikah dan berlanjut sekian tahun, saudara. Sampai setelah bertemu kemudian, saudaraku terkasih, dia waktu lihat saya baru mungkin dia ingat utangnya, saudara kasih, betul ya. Begitu dia lihat, saudara kasih, waktu itu saya ingat, saudara kasih, wisuda istrinya waktu itu, saudara. Wisuda istrinya ketemu dengan saya, saudara kasih. Wah, saudaraku terkasih, dia datang sama saya bilang, aduh bro, terima kasih, kita nggak diundang, saudara kasih, betul ya. Terima kasih bro, waktu itu pertolonganmu, akhirnya pesta saya berjalan dengan baik, dan segala macam. Pokoknya bangga sekali dia, saudara kasih. Tapi dia nggak undang saya, saudara kasih, betul ya. Saudaraku, lalu saya bilang, lah terus gimana cerita selanjutnya? Saya bilang, saudara kasih, betul ya. Maksud saya ingatnya utangnya bagaimana selanjutnya, saudara kasih. Dia bilang, bro, nanti kalau ada berkat saya kembalikan ya. Pokoknya nanti pasti saya kembalikan. Saya bilang sama dia, bro, sudahlah, anggaplah itu kado dari saya. Pokoknya hiduplah dengan baik, diberkatilah, dan jadilah orang yang luar biasa. Hari ini, saudara terkasih, dia sudah jadi orang hebat, saudara. Tidak usah saya kasih tahu karena direkam, nanti dia tahu, saudara kasih, betul ya. Saudara, karena dia orang hebat, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang dia diberkati luar biasa. Ada perubahan yang luar biasa. Saya waktu memberi walaupun menderita, akhirnya saya ikut bangga. Saudara dengar, saya percaya
Yesus akan bersukacita sekali ketika pengorbanannya justru atau pasti membawa kita kepada sebuah perubahan yang luar biasa. Makanya ada ayat firman Tuhan bilang, kalau ada satu orang bertobat, firman Tuhan bilang apa? Beribu-ribu malaikat di sorga, apa katanya? Bertempik sorai. Kenapa? Karena pengorbanan akan sirna, penderitaan pengorbanan akan sirna ketika kita melihat ada perubahan dalam kehidupan yang kita berikan lewat pengorbanan yang terbaik. Amin. Hari ini saudaraku terkasih dengar, waktu engkau berkata saudara terkasih bahwa engkau sudah memberikan yang terbaik, mari lihat kehidupan saudara. Apakah kita sudah memberikan pengorbanan? Pengorbanan Yesus di kayu salib mengubah status kehidupan kita yang percaya kepadanya. Harusnya kita binasa, kita dirubah menjadi orang yang hidup dalam kekekalan, dalam kesempurnaan. Kenapa? Karena pemberian yang terbaik, coba slide selanjutnya, akan mengubah cara pandang, menciptakan pengharapan, dan menumbuhkan semangat yang baru dalam kehidupan orang yang menerimanya. Betul? Saudara pernah lihat saudara kasih orang yang saudara tolong, dan saudara lihat dan dia tahu kita menolong dia dalam keterbatasan. Itu saudaraku terkasih, apa yang kita bilang dia ikut pasti, saudara kasih. Betul? Karena kita melakukannya dalam pengorbanan. Makanya firman Tuhan bilang Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa, apa katanya? Berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban yang kayak ginilah yang berkenan kepada Allah. Jadi korban yang berkenan kepada Allah adalah ketika kau melakukan sesuatu yang baik dalam pengorbanan, dalam sesuatu yang terbaik yang bisa kau lakukan bagi Tuhan. Itu yang terbaik bagi Tuhan. Jadi hari ini saudaraku terkasih, kalau kau tahu Yesus sudah memberikan pengorbanan, memberikan dirinya lewat pengorbanan, kita jangan sampai menjadi orang yang susah berbuat baik. Amin. Amin. Jangan sampai orang yang menjadi pelit, saudara terkasih. Aduh, ini juga saudara terkasih, betul ya? Banyak orang saudaraku terkasih, justru saudara terkasih diberkati malah pelitnya enggak kira-kira. Banyak begitu kan saudara, betul ya? Saudara harus sadar firman Tuhan bilang saudara terkasih, pelit itu adalah salah satu alasan yang membuat engkau tidak masuk kerajaan Allah. Karena firman Tuhan mencatat. Nanti kau lihat sendiri ayatnya. 1 Korintus pasal 6 ada, 1 Korintus pasal 5 juga ada. Firman Tuhan bilang orang kikir tidak pantas masuk kerajaan Allah. Kenapa saudara kasih? Karena dia tidak meneladani Kristus dalam kematiannya. Kristus memberi tidak tanggung-tanggung, tidak segan-segan. Dia kasih hidupnya sepenuhnya bagi kita. Hari ini bagian kita adalah, mari kita memberikan sepenuh hidup kita sebagai bukti kita mengasihi Allah. Amin. Yang terakhir, pemberian yang didasari dari kasih Tuhan dilakukan dengan tulus, sekalipun harus lewat pengorbanan. Dengar baik, pemberian ini pasti akan membawa perubahan bagi orang yang menerimanya. Kita berubah, maka percayalah, waktu kau memberi dengan pemberian yang terbaik, orang akan berubah, orang akan diberkati dan diselamatkan oleh Tuhan. Mari menjadi pribadi yang seperti Kristus, melakukan pengorbanan dalam pemberian yang terbaik, dan Tuhan berkati kita berlimpah-limpah. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Yuk kita bangkit berdiri saudaraku terkasih, kita naikkan satu pujian kepada Tuhan. Kasih yang terindah, karya terbesar yang kita terima dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, kunci D kali ya, atau kunci D, coba. Mari kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
selalu di setiap waktuku. Amin, amin. Tiada karena berubah darimu. Katakan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta dan tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita katakan pujian ini kembali dari awal. Kita mau katakan kasih yang terindah, hati yang mulia. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalammu. Yesusku, pujian dari hatiku, pujian dari hatiku. Amin, amin, amin. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, haleluya, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bapak Ibu Saudaraku terkasih, mari kita bawa hati dan hidup kita dalam tangan Tuhan. Yesus sudah berkorban bagi kita, meneladankan kehidupan yang luar biasa, memberikan pemberian yang terbesar bagi kita, dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, saudara. Jangan hanya menjadi penikmat anugerah Allah yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu, tetapi jadilah kasih karunia bagi banyak orang, karena Tuhan sudah memberkati engkau dengan luar biasa. Lewat pemberian-pemberian yang bisa kau lakukan kepada orang lain, supaya orang bisa melihat Kristus dan mengenal Kristus lewat kehidupanmu, saudaraku terkasih. Kalau Yesus mau sampai mati di kayu salib, mengorbankan dirinya, mari kita, saudaraku terkasih, meneladani Kristus dalam kehidupan kita. Belajarlah melakukan yang terbaik bagi orang lain. Belajarlah melakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan biar hanya Tuhan yang dimuliakan dalam hidup kita. Supaya pengampunan dosa yang diberikan kepada kita tidak menjadi sia-sia, tidak menjadi hanya bagian kita saja, tetapi kita bagikan bagi banyak orang, sehingga orang juga menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Mari hari ini, saudaraku terkasih, bawa hati dan hidupmu supaya kita menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sekali katakan karya terbesar